Bagaimana Ibu? Tidak sibuk ya Ki? Ya, alhamdulillah tidak. Ya. Maksud kedatangan saya di sini adalah untuk mewawancarai Ibu. Jadi yang saya lihat di sini ada beberapa permasalahan yang ada di sekolah kita. Iya. Kalau Ibu sudah bersiap untuk diwawancarai, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Ya, silakan. Ya, jadi yang pertama yang saya ajukan kepada Ibu, ini mengenai masalah yang saya identifikasi, yaitu apa-apa saja faktor yang mempengaruhi minat belajar dari peserta didik kita. Jadi faktor yang mempengaruhi belajar peserta didik itu pertama mungkin adalah sarana, karena sarana yang ada di sekolah ini mungkin masih kurang, sehingga mungkin anak-anak butuh yang lebih bagus lagi dan lebih fokus ke setiap mata pelajaran. Kemudian kedua, mungkin karena penggunaan media pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu kurang pas sesuai dengan materi yang diberikan. Ini dari minat belajarnya anak secara umum, tapi kalau kita lihat bagaimana kalau minat bacanya anak yang ada di sekolah? Saya lihat minat baca juga, saya melihat juga agak kurang. Ya, karena saya melihat buku-buku di perpustakaan itu kayaknya tidak banyak tersentuh, terutama yang buku-buku yang selain buku pelajaran itu kayak kurang tersentuh, yang buku referensi maksud saya kurang dipelajari anak-anak. Yang dibaca itu hanya buku yang dipergunakan di dalam kelas. Ya, kemudian pertanyaan kedua saya Bu, di sini kalau kita memberikan misalnya soal-soal kepada anak, kadang dia kesulitan di dalam menjawab soal-soal tersebut. Menurut Ibu, apa yang membuat anak ini dia tidak bisa ataukah kurang memahami dalam menjawab soal-soal tersebut? Yang pertama mungkin karena anak-anak kurang mengerti tentang penjelasan yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua tentang literatur mungkin yang masih terbatas. Ya, sehingga mungkin perlu diberikan juga sedikit kebebasan anak untuk mencari literatur di luar, terutama misalnya pada internet. Ya. Ini mungkin yang terakhir pertanyaan saya Bu. Kalau kita lihat di sini mengenai hubungan komunikasi antara guru dengan orang tua itu bisa dikatakan masih kurang. Ya, karena kenapa? Masih banyak peserta didik kita yang kadang dia tidak mengerjakan tugas. Ya, kalau menurut Ibu, kira-kira apa dampaknya terhadap pembelajaran kita ini dan bagaimana caranya guru bisa lebih efisien untuk komunikasinya dengan orang tua? Ya, jadi yang pertama tadi dampak terhadap kegiatan belajar anak. Ya, anak merasa enggan, sulit untuk belajar, ya, karena dengan berbagai faktor. Misalnya kan memang pertama karena kurang kontrol dari orang tua. Kemudian kedua di sekolah juga mungkin faktor dari mungkin guru yang memberikan pelajaran itu tidak berdasarkan kepada profil atau kayak belajar murid. Kemudian dampaknya dari itu ya terkadang dipikirnya orang tua ini anaknya sampai di sekolah padahal tidak sampai. Kemudian dampak berikutnya akhirnya karena guru tidak memperhatikan gaya belajarnya anak, sehingga anak merasa malas untuk ikut belajar karena mungkin dia bosan dengan metode belajar yang itu saja ya, yang monoton. Jadi itu barangkali. Jadi mungkin itu pertanyaan saya, dan mudah-mudahan apa yang ada di sekolah kita ini, masalah yang ada di sekolah kita ya bisa kita tanggulangi apa penyebabnya dan apa nanti solusinya. Ya. Jadi terima kasih atas waktunya Bu. Mungkin saya pamit. Ya. Terima kasih Bu.